Haleluya, puji Tuhan. Hanya kata ini yang dapat saya katakan. Sebab dalam kata ini kita mengagungkan Tuhan, Allah kita yang luar biasa. Hari ini atau pagi hari ini kita masuk di dalam ibadah dan bersama-sama kita ada di akhir bulan, yaitu tanggal 31 Mei. Kita sudah melewati bulan Mei dan masuk di bulan Juni. Marilah pada pagi hari ini, saudara semua yang berhimpun, yang ada di rumah masing-masing, dengan hati gembira, dengan hati yang bersuka bahwa kalau kita masih hidup sekarang ini adalah kemurahan Tuhan. Saya akan menyerahkan mimbar ini kepada mereka yang akan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan puji-pujian yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Haleluya. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang baik selalu memberikan kehidupan yang terbaik bagi kita sekalian. Kita akan tunduk kepala sebentar, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ini ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Kami bersyukur bahwasanya Tuhan baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Namun kami tahu kasih setia tangan Tuhan terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami tahu Engkau Tuhan yang baik, sangat baik dan teramat baik. Inilah pujian dan ucapan syukur kami Tuhan. Biar pujian ini menyukakan hati Engkau. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku.
Ku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Engkau segalanya di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau baik, Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami hanya berharap kepada Engkau, Kau lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kasih-Mu tak pernah berakhir, kasih setia-Mu tetap selamanya, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang Kau perbuat sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Sebab Tuhanlah satu-satunya kekuatan kita. Kaulah kuatku, Kaulah perlindunganku. Keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Depanku, rintangan menghadang langkah.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa dunia ini tidak bisa memberikan apapun. Tetapi hanya berjalan bersama Tuhan, kita dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Ku Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa kita tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. Tetapi ada satu hal yang kita percaya, bahwa di balik semuanya itu ada rencana indah luar biasa. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati, pikiran kita. Haleluya Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau
walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau siapkan seluruh hidup kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kau mempersiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kau memberkati. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga sejahtera. Pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya berharap keimanan Anda tetap stabil saudara melalui membaca Alkitab, berdoa, merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di masa-masa yang tidak nyaman. Pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Mengikat dan Mengalahkan Raksasa. Ya, mengikat dan mengalahkan raksasa. Saya senang dengan kalimat ini karena kalau kita mengalami masa kecil, dan kebetulan masa kecil saya suka dengan cerita-cerita dongeng, dan kita tahu wajah raksasa itu bagaimana, tinggi, besar, bertaring, matanya belok atau melotot seperti itu saudara-saudara. Dan tidak ada satupun yang dapat mengalahkan dia seperti itu. Nah, untuk mengawali renungan kita, maka kita akan membaca dulu di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-47. Saya akan membacakannya. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Kemudian itu di dalam terjemahan baru Lai, saudara-saudara. Dan kalau saya membaca terjemahan lain,
di dalam New Living Translation. Berbunyi demikian dalam terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Semua orang berkumpul di sini akan tahu bahwa Tuhan menyelamatkan umatnya, tetapi tidak dengan pedang dan tombak. Inilah peperangan Tuhan dan Ia akan menyerahkan kamu kepada kami. Wow, ini suara cukup meyakinkan ya saudara-saudara. Suara yang penuh dengan semangat. Suara pribadi yang menyerukan dengan keimanan yang penuh kepada siapa yang dia sembah. Dan kita kenal Daud, saudara-saudara. Suara yang lantang, suaranya bukan tidak sama dengan fisiknya pada waktu itu. Karena Daud kecil, ya masih remaja. Tapi suaranya penuh dengan kewibawaan. Full power, saudara-saudara. Puji Tuhan. Di dalam kisah Daud ini, sebelum Daud sampai kepada Goliat, si raksasa yang telah mengintimidasi bangsa Israel dalam pertempuran mereka, ya saudara-saudara, yaitu bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Ada sebuah gejolak saudara-saudara di dalam situasi pada waktu itu. Bangsa Israel sangat ketakutan. Bangsa Israel itu melihat bayangan maut di wajah Goliat yang setiap hari mengintimidasi. Yang setiap hari menyebabkan orang Israel kehilangan semangat, kehilangan pengharapan. Bahkan orang Israel lupa bahwa Israel dipimpin dan diberikan tudung yang cukup kuat oleh Tuhan. Seperti itu. Nah saudara-saudara, kalau kita kembali kepada Daud, sebelum Daud menghadapi Goliat, dia sebenarnya menghadapi raksasa pendahulu. Dan biasanya kita juga suka begitu ya saudara-saudara. Tapi saya akan menerjemahkan itu dalam alur firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ternyata Daud harus berhadapan dengan 4 raksasa yang sangat dekat dirinya. Bahkan tanpa limit. Raksasa itu ada di dalam dirinya, saudara-saudara. Yaitu 4 raksasa yang betul-betul menguasai kadang-kadang diri daripada Daud. Itu ada di dalam dirinya atau dalam pikirannya. Dalam proses kehidupan di era kita, saudara-saudara, mau tidak mau juga kita menghadapi raksasa jenis ini yang sama besar dan sama kuatnya, bahkan lebih menakutkan daripada Goliat. Kok bisa ya Pak Yonatan? Bisa saja, nanti kita akan melihat ini dalam alur khotbah berikutnya. Saudara-saudara, di pertempuran yang pertama, Daud menghadapi raksasa yang bernama waktu menunggu. Menunggu visi, menunggu mimpi, menunggu cita-cita digenapi itu memerlukan memerlukan sebuah kesabaran, saudara-saudara. Setiap orang pasti akan memiliki visi, ya, visi hidup, visi dalam pekerjaan. Dia di dunia pekerjaan pasti seorang direktur atau dewan direksi atau pribadi yang memiliki usaha itu pasti memiliki mimpi, pasti memiliki ancangan untuk melakukan sesuatu.
Tidak ada impian yang terpenuhi seketika, Bapak Ibu Saudara, ini perlu tekanan ya. Impian itu harus diperjuangkan. Nah kadang-kadang dalam waktu menunggu itulah proses, kadang-kadang dalam waktu menunggu itulah kita diuji sedemikian rupa. Ya saudara-saudara, Tuhan memberi kita impian pada suatu hari, tetapi Dia tidak memenuhinya pada hari berikutnya. Mungkin perlu bertahun menunggu sebelum kita melihat pemenuhannya. Nah disitulah letaknya Bapak Ibu Saudara, kepercayaan kepada pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, kepercayaan terhadap kesanggupan Tuhan itu teruji. Kita seringkali gagal di dalam mewujudkan mimpi karena kita nggak sabaran. Kita tidak sabar menunggu seperti itu. Maka saudara-saudara, ada satu lagu yang seringkali kita nyanyikan. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Di dalam konteks ini, maka itu juga teruji, apa benar ya bahwa Tuhan itu sanggup. Saya sudah punya cita-cita, saya sudah membangun ancangan, saya sudah mengkonstruksi, tapi apa hasilnya, mana bentukannya? Seperti itu saudara-saudara. Salah satu contoh rohani, kita bisa melihat peristiwa Lazarus. Ketika Lazarus sakit, murid-murid mendengar itu dan mereka mengabarkan kepada Yesus, Tuhan, Lazarus sakit. Malah Tuhan Yesus tidak langsung pergi ke tempatnya Lazarus, dia pergi ke tempat lain. Sampai Tuhan Yesus mendapatkan kabar kalau Lazarus mati. Baru Tuhan Yesus pergi ke sana dan apa yang terjadi? Marta mempertanyakan kenapa Tuhan Yesus tidak cepat datang. Saudara-saudara, ada kerinduan daripada keluarga Maria dan Marta, Tuhan Yesus cepat datang. Ada ancangan supaya Lazarus sembuh. Tapi buktinya saudara-saudara bahwa Tuhan juga memiliki waktu dan masa untuk menjawab itu. Yang diperlukan adalah kesabaran. Yang diperlukan adalah kesetiaan terhadap visi itu. Ya, terhadap apa yang kita cita-citakan. Yang diperlukan adalah kita selalu berdialog dengan Tuhan. Untuk menghadapi ancangan atau rencana kita, cita-cita kita atau visi kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah peristiwa pernikahan di Kana di mana Tuhan Yesus pertama kalinya membuat mujizat. Saat itu orang dalam budaya Yahudi, orang berpesta selalu memberikan jamuan anggur yang baik di awalnya. Dan kemudian setelah anggur itu habis maka mereka akan menyajikan anggur yang kurang baik atau kualitasnya di bawah anggur yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat itu karena banyak pengunjung maka semua anggur habis. Mereka mulai panik. Lalu Ibu Yesus yang memahami siapa putranya, saudara-saudara, dia datang dan bilang kepada Tuhan Yesus bahwa situasinya seperti itu, kehabisan anggur. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Ibu, waktunya belum sampai. Dan ibu ini, Ibu Yesus, dia pergi ya ke Maria, dia pergi ke para pelayan dan berkata, kalau anak saya menyuruh engkau memasukkan air ke dalam tempayan-tempayan itu, lakukanlah. Karena sabar dan setia, Bapak Ibu Saudara, maka kerinduan untuk ada anggur itu terwujud karena Tuhan Yesus memerintahkan para pelayan mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Dan Anda tahu mujizat
pertama Tuhan Yesus. Tempayan-tempayan itu penuh dengan anggur. Dan kualitasnya, Bapak Ibu Saudara, sama dengan anggur yang pertama. Puji Tuhan. Juga ada sebuah contoh ketika bangsa Israel diberikan kesempatan untuk merdeka dari kungkungan bangsa Mesir. Mereka diberikan kesempatan untuk dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Waktunya hanya 11 hari perjalanan. Karena mereka tidak fokus ya kepada visi, kepada tujuan. Mereka bilang balik lagi, kembali lagi ke Mesir. Mereka minta untuk dengan kerelaan menjadi budak lagi. Apa yang terjadi? Tuhan mendidik dia. Dari 11 hari perjalanan menjadi 40 tahun. Bapak Ibu Saudara, untuk itu maka kita harus memiliki kesemangatan, kesetiaan dalam menentukan atau mewujudkan impian seperti itu. Kita juga bisa melihat saudara-saudara dalam peristiwa Abraham dan Sarah. Ketika Abraham menerima janji Tuhan bahwa dia akan dikaruniai anak dalam konteks kita iman Kristen, saudara-saudara, maka Abraham seharusnya mendapatkan anak pertamanya ya satu-satunya itu Ishak, tetapi karena kekurang sabaran maka Sarai minta Abraham menikahi yang menolong Sarah, yang membantu Sarah. Ya saudara-saudara, apa yang terjadi? Maka ada anak sebelum Ishak lahir. Dan Anda dapat melihat sampai berapa waktu sekarang ini konflik itu masih terus ada ya saudara-saudara. Karena apa? Kekurang sabaran. Mungkin kita perlu bertahun-tahun menunggu sebelum kita melihat pemenuhan Tuhan. Masa menunggu itu pasti ada Bapak Ibu Saudara. Dalam kasus Daud untuk menjadi raja, setelah Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, ayah Daud menahan impian Daud dan menyuruh Daud kembali menggembalakan domba. Mungkin pikir ayah Daud tidak memiliki kemampuan, saudara-saudara. Ini padahal dia sudah diurapi menjadi raja pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Daud setia, dia tetap teguh dalam keyakinannya. Dan Anda tahu Daud menjadi raja. Ketika rencana Tuhan bertentangan dengan rencana orang lain, maka akan terjadi penundaan. Orang-orang akan menahan kita dan tak jarang orang terdekat kita seperti orang tua kita, saudara-saudara, ya saudara kita, teman-teman kita. Oh kamu gak pantas itu. Tapi kalau Anda mendapatkan visi itu, saudara-saudara, jangan pernah mundur. Kita tetap ada di dalam konteks visi itu. Bersemangatlah saudara-saudara. Kalau Tuhan yang memilih engkau, Tuhan yang sudah menunjuk jalan saudara-saudara, maka mari kita tetap setia karena waktu Tuhan bagi kita ya dan amin. Apa yang menjadi kegelisahan hati saudara-saudara pada saat pagi hari ini? Kalau kita melihat COVID-19 yang belum kunjung berhenti, dampak dari COVID-19 ini, ruang gerak kita terbatas, ekonomi kita merosot, persediaan di rumah kita mulai berkurang. Jangan panik, karena di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 berbunyi demikian, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di minggu ketuangan Roh Kudus ini, saudara-saudara, kita meyakini Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan,
Roh Kudus telah dicurahkan. Roh Kudus betul-betul berkarya di dalam kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Mari kita terus mempersilahkan Roh Kudus berkarya dan bekerja di situasi yang sesulit ini. Kalau engkau tetap berharap kepada Tuhan, maka lihatlah Tuhan akan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang sulit dimudahkan, yang terhambat Bapak Ibu Saudara akan dibukakan jalan keluar. Karena apa? Karena peran Allah di dalam hidup kita, ya dan amin. Tetaplah setia, tetaplah berharap kepada Tuhan. Jangan pernah tujuan hidupmu itu dilemahkan. Ya, visi Anda dilemahkan. Tetap ada di dalam hadirat Tuhan dan lihatlah penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Puji Tuhan. Yang kedua adalah pelemahan. Raksasa yang kedua bagi Daud adalah pelemahan. Saudara-saudara, Goliat menciptakan iklim ketakutan di wilayah pertempuran dan semua orang Israel yakin terhadap intimidasi tersebut. Mereka menjadi lesu, letih, lemah. Wajah mereka murung, tidak ada harapan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang dari kita pernah mendengar suara seperti ini? Itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak bisa dilakukan. Itu sulit. Itu tidak akan terjadi. Itu mustahil. Tidak bisa. Saudara-saudara, pernah mendengar suara-suara seperti itu? Kalau Anda di dalam kebenaran, seperti Daud di dalam kebenaran, karena Daud dipimpin oleh kuasa Tuhan, berjalanlah di dalam kebenaran itu, saudara-saudara. Terkadang kita memerlukan suara segar, ya saudara-saudara, dengan binaran mata ceria, suara segar dengan binaran mata ceria, dan mendengar perkataan seperti ini. Persoalan ini, tantangan ini, orang itu, halangan ini adalah hal yang biasa. Kita mampu mengatasinya. Ada dua suara yang berbeda, yang satu melemahkan, yang satu menguatkan. Sebab sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kalau kembali lagi kepada Abraham tentang janji Tuhan yang diberitakan kepada dia, usianya sudah tidak memadai untuk mendapatkan keturunan suami istri ini. Dan tidak ada dasar untuk percaya. Tapi Bapak Ibu Saudara lihatlah, Ishak dilahirkan. Ini merupakan harapan kepada kita. Kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, maka Roh Kudus memberikan kuasa atasmu untuk menghadapi setiap tantangan. Roh Kudus itu yang akan memimpin gereja Tuhan di akhir zaman ini. Marilah kita tetap menjaga iman percaya kita. Yang ketiga adalah raksasa ketidaksetujuan. Dalam kasus Daud, saudara-saudara, ada saudara terdekatnya, kakaknya namanya Eliab. Dia mempertanyakan motivasi Daud datang ke tempat pertempuran itu. Padahal kita tahu di awalnya Daud disuruh orang tuanya untuk memberi perbekalan kepada kakak-kakaknya. Tetapi ketika dia mengetahui suasana di lapangan peperangan itu, dia terpanggil. Saudara-saudara, karena tidak ada seorang pun yang memiliki harapan untuk menjadi pemenang. Tapi Daud berbeda. Daud dipimpin oleh Tuhan. Maka yang terjadi, saudara-saudara, Daud mau melawan Goliat karena keyakinannya. Dan itu dibantah oleh Eliab, saudara-saudara. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 28 saya akan bacakan.
Ketika Eliab kakak yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Eliab meragukan Daud. Dia bilang, pulang aja, jaga tuh kambing dombamu yang 2-3 ekor. Enggak usah mengurus pertempuran ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyaksikan, membagi visi dengan orang lain yang diberikan Tuhan setelah melalui pergumulan rohani dan kita melakukannya, jangan pernah menjadi lemah terhadap visi itu. Kalau engkau diberikan oleh Tuhan talenta, ya karunia, jangan pernah melemahkan itu. Kenapa? Kadang-kadang di sekitar kita tidak setuju kalau engkau maju. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Siapapun yang ada di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan menghargai apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara-saudara. Karena talenta, karunia, pekerjaan pelayanan Tuhan itu memang harus dikembangkan. Dan banyak orang yang tidak memiliki kapasitas seperti itu akan melemahkan Anda. Seperti Eliab kepada Daud. Daud dianggap muda, dianggap tidak cakap dalam dunia peperangan. Tapi Eliab lupa bahwa Daud dilatih oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan bertanggung jawab kepada Daud. Di masa-masa seperti ini, Anda tinggal di rumah, terjadi pembatasan gerak. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Lihatlah apa yang Tuhan mau dalam hidup Anda untuk Anda kerjakan. Dan saya berkata kepada Anda, kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 23, berbunyi demikian, saya hanya mengambil cuplikannya. Yaitu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan sudah menentukan langkah-langkah Anda. Tinggal Anda mengikutinya. Dan lihatlah penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup Anda. Yang terakhir, raksasa yang keempat adalah keraguan. Tidak ada yang lebih hebat dan ahli dalam medan perang selain Raja Daud. Raja Daud adalah pribadi yang terlatih, saudara-saudara. Dan Daud di pemandangan sebelah mata Raja Saul. Jadi kita lihat kadang-kadang seorang yang memiliki keahlian itu suka memandang rendah, saudara-saudara, ya, kepada bawahannya seperti itu. Dan itu pun terjadi dengan Daud di pemandangan Raja Saul. Dalam dunia berfikirnya Raja Saul, kalau saya terjemahkan, ya, mohon maaf ini terjemahan bebas. Wah, dia masih kecil, remaja belia, pasti dia bodoh, amatiran, kurang pengalaman. Bondonya cuman bondo nekat. Siapa dia? Saudara-saudara, siapa Daud? Saul tidak tahu bahwa sebenarnya pelatih daripada Daud adalah kedekatan Daud dengan Tuhan. Pelatih Daud adalah lingkungannya. Karena dia berlatih bertempur dengan binatang-binatang buas yang mau menerkam domba-dombanya itu. Dan Tuhan meneguhkan dia, saudara-saudara, dengan kuat kuasanya. Puji Tuhan. Tidak jarang dalam perjalanan hidup kita seorang ahli, berpengalaman atau otoritas kita, ya, berkata kamu tidak bisa, kamu ini sok-sokan, kamu bukan orangnya. Membuat kita seringkali patah semangat. Membuat kita seringkali kehilangan gairah. Sudah semangat mau melakukan ini, melakukan itu.
tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi itu dipatahkan saudara-saudara. Bahkan tidak diberikan kesempatan. Aduh, gereja Tuhan di akhir zaman seharusnya menggerakkan setiap orang untuk melayani bersama-sama. Dan memfasilitasi setiap talenta di masing-masing orang ya. Karena kita tahu bahwa dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Fakta otentiknya saudara-saudara, ketika pertempuran itu berlangsung, fakta otentiknya di dalam 1 Samuel 17 ayat 49 dan 51. Goliat itu dirobohkan dengan pengali-ali atau katapel yang dilepaskan dari tangan Daud, si kecil Daud yang tidak diperhitungkan. Berapa ratus orang Israel ketakutan melihat Goliat, tapi Daud yang belia ini tidak diperhitungkan, dia bisa merobohkan. Bukan itu saja, Daud mengambil pedang Goliat dan memotong kepalanya. Siapapun yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, jangan kita dihantui oleh pikiran-pikiran, ya, keraguan, kemudian ketidaksetujuan, ada pelemahan. Kemudian juga saudara-saudara, kalau kita lihat ada waktu menunggu. Pada hari ini, mari kita kalahkan itu. Kita menang bersama-sama dengan Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Minta kepekaan kuasa Roh Kudus menyertai Anda. Menangkanlah pertandingan di dalam diri Anda untuk menghadapi segala macam bentuk persoalan hidup. Raksasa-raksasa itu telah dikalahkan. Seperti Daud mengalahkan Goliat. Nama Tuhan dipermuliakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara-saudara. Berpengharapanlah kepada Tuhan. Berpengharapanlah kepada apa yang Tuhan sudah berikan, yaitu roh penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati Anda. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan bahwa memang di dalam kehidupan kita banyak pergumulan. Ada banyak raksasa-raksasa yang ingin menjatuhkan iman kita, percaya kita, ingin membuat kita menjadi pribadi yang lemah. Tapi mari kita belajar dengan Daud. Kita belajar dengan pengalaman dia bersama-sama dengan Tuhan. Raksasa yang sebesar apa yang Anda alami pada hari-hari ini, kuat kuasa Roh Kudus akan menolong Anda. Karena kita tahu Roh Kudus telah dicurahkan. Dia menjadi kekuatan bagi kita. Dia adalah dunamis kita. Kita akan diberikan kemampuan karena penyertaan Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Puji Tuhan. Glory, haleluya. Dimuliakan Engkau Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatimu. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, silakan Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing di rumah merenungkan firman Tuhan dan bergumul dengan Tuhan. Berapa banyak tantangan, halangan, atau tadi dianalogikan bagaikan raksasa-raksasa telah membuat Anda menjadi letih, lesu, lemah. Pengharapan Anda menjadi turun. Anda tidak lagi mengejar visi. Anda menjadi orang-orang yang tanpa pengharapan. Banyak suara-suara yang menyebabkan Anda tidak mengembangkan talenta Anda. Anda tidak eksis di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan atau di dalam giat saudara di pekerjaan dimanapun Anda bekerja. Bapak Ibu Saudara, ketidakpercayaan, kelemahan itu menyebabkan kita jauh daripada harapan. Tetapi pada saat pagi hari ini, firman Tuhan datang kepada Anda. Mari kita bangkit dan berjalan. Menghadapi situasi-situasi seperti ini, bangkit dan berjalan. Menghadapi tantangan-tantangan hidup, bangkit dan berjalan. Seperti Raja Daud ketika dia menghadapi Goliat. Tuhan menyertai Anda. Puji Tuhan, Bapa Surgawi. Sidang jemaat-Mu, saudara-saudara yang lain yang melihat YouTube pelayanan kami, GPD Sejahtera. Tuhan, Engkau meneguhkan firman-Mu kepada mereka. Engkau membangkitkan iman mereka untuk menghadapi tantangan hidup. Karena bersama-sama dengan Tuhan kami menghadapi, melewati persoalan ini dengan berkemenangan. Puji Tuhan, kami mengucap syukur. Inilah doa kami di hadapan Engkau. Dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat pagi hari ini kita akan menutup ibadah kita. Kita akan pulang, bukan pulang ya, Anda di rumah masing-masing. Tapi juga ada yang pulang, yang bergabung ya, sidang jemaat. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan menutup ibadah kita pagi ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Gloria, haleluya. Ditinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, ini adalah doa kami kepada Engkau. Ini adalah kerinduan umat-Mu kepada Engkau. Dimuliakan Engkau Tuhan dan memperluas daerahku. Dengan iman mari kita katakan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Terima kasih Bapa, Engkau telah memimpin pelayanan kami pada saat pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang lemah, Engkau kuatkan. Kalau ada yang menghadapi persoalan-persoalan hidup di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan jalan keluar. Karena kami tahu penyertaan Tuhan ya dan amin. Penyertaan kuat kuasa Roh Kudus di masa akhir zaman ini. Itu dapat kami rasakan dan kami nikmati. Dan kami mengucap syukur. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpah atas kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin.